bersyukur karena pagi hari ini kita bangun, kita boleh menerima hari yang baru yang Tuhan berikan. Kita bersyukur karena kita ada sampai hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hidup sampai hari ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Bahkan kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, itu karena Engkau berikan kami kesempatan setiap hari Tuhan, untuk boleh menerima berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersukacita dalam hadirat-Mu, supaya sepanjang hari kami mengalami sukacita yang dari Tuhan melimpah-limpah dalam kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya pimpinan-Mu, tuntunan-Mu boleh ada atas setiap kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya akan membagikan satu topik, yaitu mengenai murid Kristus versus pengikut Kristus. Mungkin seringkali kita mendengar kata-kata ini, namun kita menganggapnya bahwa itu hal yang biasa. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau kita merenungkan kembali bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah suatu pilihan. Bahwa apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi pengikut Kristus atau ingin benar-benar menjadi murid Kristus. Ada perbedaan yang sungguh nyata antara seorang murid dan seorang pengikut. Contohnya, ketika kita ingin belajar dance, kita hanya menonton video di YouTube, kita hanya mengikuti setiap gerakannya dan kita belajar sendiri. Mungkin ada yang bisa autodidak. Dan perbedaan yang sangat menonjol ketika kita mengikuti sebuah kelas, ketika kita belajar dance dengan seorang yang benar-benar pada bidangnya. Tentu kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami kemajuan di dalam hal yang kita pelajari. Itulah gunanya kita dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kehidupan kekristenan kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara? Namun sebelumnya mari kita membaca dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perkataan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi di depan murid-muridnya tentunya. Nah, bahwa jikalau kamu semua orang-orang yang mendengar ini menuruti firman-Ku, yaitu firman Tuhan, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi Tuhan mengajarkan jika kita ingin menjadi murid Kristus, kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata tidak cukup sekedar menaati perintah Tuhan atau firman Tuhan. Ternyata Tuhan terus mengajarkan kita harus menunjukkan sikap hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus membuktikannya melalui kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa harus kasih Bapak Ibu Saudara? Apakah mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir saat ini, kenapa tidak yang lain Tuhan? Mungkin alasannya tentang kekayaan, mungkin menunjukkannya dengan cara yang berbeda, dengan memberi. Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah tentang kasih. Tuhan telah mengasihi kita sehingga Dia rela mati bagi kita. Dan kehidupan Tuhan Yesus juga memberikan teladan kasih yang begitu sungguh nyata dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, Tuhan mau dalam kekristenan, dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita menunjukkan kasih. Kasih yang dapat mengubahkan orang lain. Kasih yang benar-benar dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak cukup sampai di situ saja. Tuhan ingin kita juga berbuah banyak, dan dalam hal itu Bapa kita akan dipermuliakan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara saya berbuah? Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini bingung, gimana saya berbuah? Saya ini manusia, apakah saya harus melahirkan? Wah, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Berbuah dalam arti kehidupan kita. Kita memiliki dampak untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sebuah pohon itu berbuah untuk dinikmati orang lain. Pohon itu gak akan makan buahnya sendiri. Seperti itu kehidupan kita. Kita dapat berbuah dan dinikmati orang lain. Buah apa? Buah pertobatan. Buah dari kehidupan kita yang sungguh memberi dampak, yang mungkin bisa membuat orang lain diberkati, bahkan bisa mengubahkan hidup orang lain Bapak Ibu Saudara.
Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi murid. Menjadi murid itu membutuhkan proses pastinya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada murid yang langsung lulus sekolah. Seperti itu juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Menjadi murid Kristus bukanlah suatu hal yang instan. Maka dari itu saya akan membagikan 3 hal yang penting bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus. Yang pertama, kita harus mau dimuridkan. Kita harus mau dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Apakah mudah menjadi seorang murid? Tidak Bapak Ibu Saudara. Murid itu harus mau diajar. Murid itu harus mau taat. Harus mau mengikuti setiap apapun yang diajarkan oleh gurunya. Dan guru kita ini siapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu Tuhan Yesus. Dia sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah selama ini kita menjadi murid yang baik? Atau kita sekedar menjadi pengikut? Aku mau ikut Yesus, tapi tidak rela memikul salib, tidak rela menyangkal diri, dan bahkan tidak rela melepaskan semua hak kita. Akhirnya kita lebih mementingkan kepentingan pribadi selama ini, tanpa memikirkan perasaan Tuhan yang menjadi guru kita, yang harusnya kita teladani Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apakah kita mau diajar? Karena ciri seorang murid, hal yang penting menjadi seorang murid adalah mau diajar. Dan diajar bukan hanya dalam hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Dalam proses pemuridan tentu tidak ada satu janji Tuhan yang mengatakan bahwa semua jalan akan mulus, semua kehidupan akan berjalan dengan baik. Kita harus dimuridkan dalam segala aspek kehidupan, dalam segala situasi kehidupan. Baik itu yang enak, yang gak enak, baik itu yang bahagia, baik itu yang menyedihkan. Seperti itu seorang murid Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa ketika Anda mengikut Yesus, kehidupan Anda akan otomatis berubah menjadi mulus tanpa masalah. Karena itu adalah proses menjadi seorang murid. Karena melalui ketahanan kita diuji, melalui ketekunan kita diuji, kita akan menjadi seseorang yang murni, menjadi murid yang benar-benar berkelas. Nah, ini gunanya biar kita dimuridkan. Dan kita apakah selama ini, selama kehidupan kita mengikut Tuhan, kita mau gak sih diajar Bapak Ibu Saudara? Karena diajar ini perlu proses. Karena diajar ini perlu mungkin menaklukkan kedagingan kita, mengalahkan ego kita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apakah selama ini kita rela memuridkan orang lain? Ketika Bapak Ibu Saudara diberikan janji oleh Tuhan bahwa Bapak Ibu Saudara akan diberkati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus menyadari berkat yang diberikan Tuhan, semua yang Tuhan berikan bukan untuk memenuhi diri kita saja, tapi bagaimana untuk kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bagaimana? Dengan memberi dampak. Dampak itu bisa dirasakan ketika kita rela memberi diri kita yang sudah dimuridkan dan melakukan perkara yang besar bersama Tuhan. Dan kita mau menunjukkan itu dengan memuridkan orang lain. Jadi ketika kita menjadi murid yang unggul, kita juga harus memuridkan orang lain. Mungkin tidak unggul di mata orang lain, di mata hamba Tuhan, tapi Tuhan yang punya kualifikasi untuk Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda benar-benar sudah menjadi murid dan sanggup memuridkan orang lain? Nah, disinilah kesadaran kita harusnya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini murid yang harus juga memuridkan orang lain. Karena hati Tuhan itu sangat peduli dengan semua umat manusia, sehingga dia rela turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Sekarang Tuhan sudah tidak ada di dunia ini secara fisik. Sekarang ini adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini punya kerinduan untuk memuridkan orang lain? Entah itu dalam bidang apapun yang Bapak Ibu Saudara saat ini kerjakan. Sebagai pengusaha, sebagai dokter mungkin, sebagai guru. Kita perlu memuridkan orang lain. Memuridkan orang lain itu bagaimana? Dengan membimbing mereka. Tuhan pernah berfirman, Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah begitu indah janji ini bagi kita semua Bapak Ibu Saudara? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah kita semua rindu diberkati, disertai, dilimpahi oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Ambil bagian dalam memuridkan orang lain. Di dalam ayat 19 sebenarnya sudah cukup jelas. Kita harus pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan hanya sekedar pengikut Tuhan, bukan menjadikan mereka orang Kristen, bukan menjadikan mereka hanya tahu Tuhan, tapi jadikan mereka murid-murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ternyata setelah menjadikan mereka murid, setelah mereka dibaptis, Bapak Ibu Saudara tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Karena di dalam proses pemuridan, Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab. Ajari mereka semua yang Tuhan perintahkan. Apakah Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini merasa minder? Saya nggak bisa, saya aja masih belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak fasih dalam berkhotbah, tidak fasih dalam berkata-kata, tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara, mungkin melalui keteladanan hidup. Selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara bergumul dengan kesabaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sudah mulai berhasil. Nah, mungkin kesabaran itu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oh, ternyata orang ini sangat sabar. Saya jadi ingin melihat kehidupan saya seperti dia yang sangat sabar mengalami kesulitan hidup, menghadapi orang yang menjatuhkan dia. Atau mungkin dalam hal lainnya, dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mungkin ada orang yang merasa, wah, saya ingin bisa memberi seperti bagaimana dia memberi. Walaupun mungkin usahanya gak besar-besar banget, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Kehidupan kita semua indah di mata Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara yang mau memiliki hati, mau memuridkan orang lain. Karena dari situlah Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara punya beban, punya kerinduan, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi menjadi murid itu Bapak Ibu Saudara bukan tentang saya, bukan tentang diri saya sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan kehendak Tuhan dan perasaan Tuhan, dan kita mau bertindak, dan kita mau melepaskan hak. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau hidup bagi orang lain, kita mau terlibat dalam memuridkan orang lain, berkat Tuhan pasti semakin dicurahkan Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang saya sharingkan hari ini boleh memotivasi kita semua semakin semangat menjadi murid Tuhan. Murid yang unggul, murid yang tidak mudah menyerah, murid yang mau terus belajar. Walaupun mungkin seringkali kita gagal, tapi kita mau terus dimuridkan oleh guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kita semua boleh memuridkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang menjadi guru di atas segala guru, yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Kami rindu seluruh kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami mau terus menjadi murid-murid yang taat dan setia, murid-murid yang mau melakukan kehendak Tuhan, dan kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, sehingga kehidupan kami berdampak, nama Tuhan dimuliakan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna yang memampukan kami untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami mau Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami dalam seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada, dalam segala situasi dan tantangan yang mungkin kami sedang alami. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kami selaku murid-Mu boleh berjuang, boleh kami menang dalam segala hal yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan berkenan dan Tuhan menyertai, bahkan menjadikannya berhasil. Kami mengucap syukur dan kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.